Saya datang kepada Allah saya ibadah, habis ibadah saya ngaji. Nah, waktu saya ibadah itu, saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Nah, saat saya habis sholat, saya membaca Al-Quran, saya ngaji, dan saya membuka di dalam Al-Maidah ayat 46, surah 5 ayat 46. Jadi saya kaget sekali dengan membaca ayat ini, karena sebelumnya saya berpikir saya sudah sering membaca ayat ini, tapi kok selama ini saya tidak bisa fokus gitu dengan ayat ini. Nah, jadi saya coba membaca lafaz dari lafaz Arabnya, ini dari Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita mendengarkan kesaksian seorang muslimah di mana ia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan juga ia memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus oleh karena ia membaca Al-Quran dan juga ia mencari tahu tentang perbedaan antara Isa Al-Masih dan juga Yesus Kristus, dan juga yang bermasalah adalah dia mencari tahu tentang kebenaran di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Taurat dan Injil. Mari kita mendengarkan kesaksiannya dari awal sampai akhir, dan juga ia sudah memutuskan menjadi hamba Tuhan yang melayani di ladang Kristus. Berikut ini videonya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. malam semuanya. Saya mau menyaksikan bagaimana sih saya bisa membaca Taurat dan Injil di dalam Alkitab. Jadi singkat cerita, tahun 2019 bulan 10, pada saat itu saya sedang dalam keterpurukan sekali. Saya datang kepada Allah saya ibadah, habis ibadah saya ngaji. Nah, waktu saya ibadah itu, saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Nah, saat saya habis sholat, saya membaca Al-Quran, saya ngaji, dan saya membuka di dalam Al-Maidah ayat 46, surah 5 ayat 46. Jadi saya kaget sekali dengan membaca ayat ini, karena sebelumnya saya berpikir saya sudah sering membaca ayat ini, tapi kok selama ini saya tidak bisa fokus gitu dengan ayat ini. Nah, jadi saya coba membaca lafaz dari lafaz Arabnya, ini dari Quran Karim, terjemahan Mahmud Yunus. Saya coba baca ya, karena ini kecil. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafaina ala asarihim bi Isa bani Maryama musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa ataina qul injila fihi wa hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Artinya, kami iringkan atas jejak mereka dengan mengutus Isa anak Maryam yang membenarkan kitab yang dihadapannya, yaitu Taurat, dan kami memberikan kepadanya Injil, di dalamnya ada petunjuk dan nur cahaya, serta membenarkan kitab yang dihadapannya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang takwa. Saya kaget membaca ayat ini. Dan setelah membaca ayat ini, saya memberanikan diri untuk membaca Alkitab. Kenapa? Setiap saya sholat, saya selalu berkata, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Dan jalan yang benar dan lurus itu ada di Taurat dan Injil. Dan bagaimana saya mau mengetahui jalan yang benar dan lurus itu kalau saya tidak membaca Taurat dan Injil? Dan dikatakan di sini, Taurat itu menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Selama ini berarti saya tidak menjadi orang yang bertakwa karena saya tidak membaca Taurat dan Injil. Dan itulah akhirnya saya memutuskan untuk membaca Taurat dan Injil yang terdapat di dalam Alkitab. Itu saja singkatnya. Nanti saya akan membuat video bagaimana kesaksian saya.
Oke, lanjut video yang sebelumnya membahas tentang hal berdoa dalam doa Bapa Kami yang terambil di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15, dan doa Bapa Kami terdapat di ayat 9 sampai dengan 13. Nah, di dalam ayat 6 ya, Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita berdoa, masuklah kamar dan kuncilah pintu agar Bapa di tempat yang tersembunyi membalas kita. Mengapa sih Tuhan mengajarkan kita masuk kamar? Ya supaya jangan ada orang yang tahu. Jangan sampai kita timbul kesombongan rohani. Jangan sampai kita memiliki motivasi iman, memiliki motivasi doa yang salah. Jadi kalau kita masuk ke kamar nggak ada yang tahu ya, kita kunci pintu supaya orang nggak tahu kita berdoa, orang nggak mengganggu kita juga. Nah, sebelum saya menjadi orang percaya teman-teman, saya amat sangat haus validasi. Saya perlu pengakuan manusia. Saya perlu konfirmasi kepada orang-orang bahwa saya orang yang ibadah. Saya perlu penilaian mereka bahwa saya orang yang rohani, orang yang agamawi. Sampai misalnya saya ada di nongkrong di luar gitu ya, dan sudah waktunya ibadah, saya bilang saya ibadah dulu ya gitu. Saya nggak mau mereka menilai bahwa saya ini hanya beriman sesuai dengan KTP saja, tapi prakteknya enggak gitu. Itulah iman saya begitu dulu ya. Tetapi setelah saya menjadi orang yang percaya, ini bukan saya membanding-bandingkan ya, tetapi ini membagikan pengalaman saya. Tuhan Yesus mengajarkan janganlah kita memiliki motivasi yang salah ya. Janganlah kita itu berdoa, melakukan iman hanya sekedar penilaian manusia. Mengapa saya bilang penilaian manusia? Orang yang hanya menyatakan firman Tuhan secara umum, menyampaikan doa, tetapi satu pun firman Tuhan dan satu pun doa-doanya dia tidak mampu mengaplikasikan dalam kehidupannya, tidak mampu mempraktekannya, itu artinya dia hanya perlu penilaian manusia. Tapi kalau dia perlu penilaian Tuhan, apa yang dia ucapkan dalam firman Tuhan, apa yang dia ucapkan dalam doanya, dia harus mampu mempraktekannya dalam hidupnya. Ya, jadi makanya diajarkan di ayat sebelumnya itu dikatakan janganlah engkau seperti orang-orang pada umumnya. Orang-orang di luar sana itu dia berdoa yang panjang-panjang, ya dia menganggap kalau dia berdoa yang panjang itu doanya akan segera dijawab. Dia berdoa yang enak didengar telinga. Dia berpikir bahwa kalau dia doa yang bagus, doa yang panjang, doa yang enak didengar telinga, orang akan menilai bahwa dia orang yang rohani begitu. Tapi prakteknya nol. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah kematian. Makanya ada perumpamaan Tuhan Yesus katakan di dalam Injil, janganlah engkau seperti orang-orang Farisi. Bukan berarti semua orang Farisi itu jahat, enggak. Tetapi Tuhan Yesus katakan janganlah seperti orang-orang Farisi yang munafik. Dia menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan mengatakan bahwa dia adalah imam, dia hafal tentang Taurat Musa, dia menyampaikan itu kepada jemaat, tetapi satu pun yang ia sampaikan dia tidak mempraktekannya. Itulah yang namanya orang munafik. Kita jangan seperti orang munafik. Orang munafik itu seperti kuburan, di luarnya putih, di nisan, di keramik putih, tetapi penuh di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai macam kotoran. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan secara pribadi, kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita mati. Kita datang kepada Tuhan adalah ungkapan syukur kita karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita dan memberikan keselamatan, kehidupan bagi hidup kita. Jadi kita datang kepada Tuhan, itulah rasa syukur kita, rasa hormat kita, rasa kasih kita kepada Tuhan. Ya teman-teman ya, itulah motivasi yang benar. Jadi teman-teman, kita jangan seperti orang yang sombong. Orang yang nggak mau datang kepada Tuhan secara pribadi itu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong itu seperti ranting yang kering. Ranting yang kering itu dipungut orang, dijadikan kayu bakar dan siap dilemparkan di nyala api yang menyala-nyala. Mengerikan teman-teman. Jadi janganlah kita seperti ranting yang kering, tapi jadilah kita ranting yang memberikan buah-buah yang manis, yang sedap dirasakan orang lain dan dinikmati oleh Tuhan kita sendiri. Jadi teman-teman, di ayat 14-15 itu mengajarkan tentang pengampunan. Jadi dikatakan jika engkau tidak mengampuni saudaramu, orang lain, maka Tuhan juga tidak, Bapa juga tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi sesakit apapun, sepahit apapun, sekecewa apapun kita sama orang, kita harus mampu mengambil
pengampunan. Kita harus mampu memberikan pengampunan. Karena pengampunan itu bukan karunia, teman-teman, tetapi pengampunan itu adalah keputusan kita. Jadi seperti firman Tuhan berkata, apa yang engkau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang engkau lepas di bumi terlepas di sorga. Jadi kalau kita masih mengikat kepahitan, kekecewaan, dan kita belum siap melepaskan pengampunan, maka ikatan-ikatan itu juga terikat di surga. Tapi tak kala kita melepaskan pengampunan itu, kekecewaan itu, kita melepaskannya kepada Tuhan, maka ikatan yang kita lepaskan itu akan terlepas juga di surga, dan surga akan memberikan pengampunan bagi kita. Kita mengampuni orang lain karena kita memerlukan pengampunan itu, teman-teman. Jadi kalau kita merayakan Natal, memperingati kelahiran Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang memberikan pengampunan bagi kita. Tuhan Yesus datang ke dunia hanya untuk mati bagi saya dan saudara. Ya, jadi teman-teman, untuk kita mendapatkan pengampunan, Yesus harus mengalami banyak sekali siksaan. Kita tidak diminta demikian, karena kita tidak akan pernah pantas untuk mengambil bagian itu, dan kita tidak akan mampu menerima siksaan itu. Yesus menggantikan semuanya itu bagi saya dan saudara, dan kita menjadi orang-orang yang merdeka. Jadi kalau kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka, jangan lagi kita diperbudak oleh dosa. Jadi saudara, maka yang perlu kita lakukan adalah mengampuni kesalahan orang lain dan tidak menyimpan dalam hati. Kita membuat hati kita berdamai dari kekecewaan. Kita harus melakukan ini, teman-teman. Karena apa? Dengan kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita, setara dengan kita menguduskan namanya. Agar doa Bapa kami ini terjadi bukan hanya sekedar lisan saja, tetapi disertai dengan tindakan kita. Bukan hanya kita mengatakan, Bapa, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, tetapi kita juga harus menghadirkan kehendak Bapa di bumi, di sorga terjadi di bumi dengan apa? Tindakan-tindakan kita. Jadi kita dibaptis, kita sudah dimateraikan menjadi anak-anak Allah. Kita dimerdekakan, kita sudah menjadi orang yang merdeka. Kita dibayar dengan harga yang mahal, lunas dibayar dengan darah yang tidak ternilai. Jadi lakukanlah itu, kehidupan kita semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mampukanlah diri kita berjuang untuk menjadi anak-anak Allah yang memproklamasikan iman Kristus dalam hidup kita. Jadi kalau orang berkata, aku orang Kristen, aku pengikut Yesus, maka Yohanes di dalam Wahyu, Yohanes apa Wahyu, saya lupa, dikatakan bahwa orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, dia juga harus mampu melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupnya. Kehidupan Yesus adalah mengasihi, mengampuni, dan melayani. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Luar biasa sekali kesaksian yang luar biasa menjadi berkat bagi kita semua, di mana ia mengambil keputusan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Tuhan begitu luar biasa. Tuhan sengaja biarkan hatimu patah, supaya kamu tahu kekuatan sejati bukan ada dalam dirimu, tapi di dalam Yesus Kristus. Kadang yang hancur duluan justru yang Tuhan pakai jadi tempat tumbuh paling subur. Jadi gak bakal kamu sedang dibentuk, dijemput pelan-pelan menuju rencana yang lebih mulia. Jangan ragukan prosesnya, justru di situ ada kasih yang paling dalam. Ternyata memang benar, nggak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Setiap tangis, harap, dan bisik hatimu selalu sampai ke telinganya. Kadang dijawab cepat, kadang diganti, kadang ditunda, semua demi kebaikanmu. Tugasmu bukan memahami caranya, tapi tetap percaya pada kasihnya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah menyaksikan video kesaksian ini. Semoga boleh terus menjadi berkat bagi kita semua, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan diagungkan melalui para hambanya yang menjadi berkat bagi kita semua, di mana mereka membagikan
pengalaman spiritualnya bersama dengan Tuhan. Cara Tuhan kita tidak bisa untuk menghalangi atau membatasinya. Ada saja cara Tuhan di mana ia harus memproses anaknya untuk menjadi pengikutnya. Akhirnya nanti kamu akan mengerti kenapa harus melaluinya semua. Tuhan gak pernah asal izinkan luka, semua ada maksudnya. Proses ini bukan buat menghancurkanmu, tapi buat membentuk versi terbaik dirimu. Percayalah, ada kemuliaan di balik setiap air mata. Tuhan Yesus memberkati kita semua.